Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Oke. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita mulai ya. Iya, Bapak. Baik. Sudah bisa dilihat slide-nya? Sudah, Bapak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke, sudah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelimpahan rezeki, kesehatan, dan tentunya kemudahan-kemudahan kita dalam menjalankan aktivitas setiap hari. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas, Pak. Jelas. Bisa, Bapak. Oke, thank you. Baik. Alhamdulillah kita bisa ketemu di pertemuan yang kedua ya di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi Terapan. Nah, pada pertemuan yang kedua ini saya akan coba share tentang materi organizational development or organizational change yang sering kita kenal dengan ODOC ya. Nah, di pertemuan tentang ODOC ini ya ada mungkin 2 atau 3 pertemuan ya yang nanti akan bisa memberikan bekal kepada teman-teman semua terkait dengan materi ini sehingga nanti di dalam prakteknya nanti teman-teman bisa lebih mudah. Selain itu nanti juga akan saya share handbook yang saya gunakan untuk materi ini. Jadi kita belajar bersama ya terkait dengan materi ini di dalam satu handbook saja. Dan insya Allah itu yang luar biasa ya, sudah sangat lengkap ya, sehingga nanti teman-teman bisa mempelajari lebih jauh ya di materi ini melalui handbook tersebut. Ya, baik. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan organizational development atau ada yang menyebut organizational change? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan tulis di kolom chat. Apa itu kira-kira? Silakan. Menurut pemahamannya teman-teman, what is the organizational development or organizational change? Silakan. Tulis saja di kolom chat. Oke, silakan. Apakah itu? Sebelum kita jelaskan. Oke, Anissa Nabila, perkembangan organisasi dari waktu ke waktu. Oke, thank you. Yang lain? Oke. Aulia Arsin, organisasi perubahan yang terencana. Good, thank you. Yang lain? Wih, banyak. Makasih. Kunto, perubahan atau perkembangan suatu organisasi dalam mengikuti perkembangan zaman. Muhammad, siapa ini? Haidir ya. Khairun,
pengembangan organisasi untuk jangka waktu yang panjang. Oke. Muhammad Taufik, perkembangan suatu organisasi yang menuju pada perubahan. Oke. Baik, thank you. Ya, sudah banyak sekali ya yang membicarakan itu. Nah, saya langsung aja ya. Kalau kita bicara terkait dengan definisi, banyak sekali para ahli ya. Nah, saya mengumpulkan 3 ya yang bisa kita lihat. Warner Buck ya, itu adalah perubahan yang direncanakan dalam budaya organisasi melalui pemanfaatan teknologi, ilmu perilaku, penelitian dan teori. Ya. Jadi kalau nanti kita bicara tentang definisi ini sebetulnya banyak yang terkait, tidak hanya ilmu psikologi ya. Nah, tapi tentunya kalau kita di ilmu psikologi maka fokus kita adalah pada ilmu psikologi. Namun tidak menutup kemungkinan ada berbagai pihak yang akan terlibat di dalam perubahan-perubahan ini. Wendell membuat organisasi mengacu pada upaya jangka panjang ya untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah organisasi dan kemampuannya untuk mengatasi perubahan di lingkungan eksternalnya dengan bantuan konsultan ilmu perilaku eksternal atau internal atau agen-agen perubahan. Nah, keywordnya apa tadi? Ada jangka waktu, ya, nah, tentunya jangka waktu yang panjang. Menggunakan apa? Ilmu perilaku. Maka ilmuwan psikologi terlibat di dalamnya. Ya. Pemanfaatan resources yang ada di sana. Ya. Oke. Apa definisi yang lain? Proses sistem yang luas dari perubahan terencana yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Oke, melalui peningkatan kesesuaian dimensi organisasi seperti lingkungan eksternal, misi, strategi, kepemimpinan, budaya, struktur dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita bicara pada aspek definisi ini, mari kita lihat ya bahwa di dalam perubahan atau pengembangan organisasi ini tujuan yang sangat jelas sudah terpampang di definisi ya. Namun ternyata kalau kita bicara tentang pengembangan atau perubahan organisasi, ternyata kita harus melihat secara kompleks gitu ya, komprehensif, integral terkait dengan dimensi-dimensi yang ada di organisasi itu. Mengapa? Karena semua dimensi, semua aspek itu akan terlibat di dalam proses perubahan atau pengembangan dari sebuah organisasi. Nah, jadi bisa terfikirkan gitu ya oleh kita bahwa wow sekali nih, ya. Nah, jadi tidak main-main nih kalau kita mau melakukan sebuah perubahan atau pengembangan dari organisasi atau perusahaan. Mengapa? Karena semua aspek, semua dimensi harus kita lihat. Kepemimpinan, ya, misi dan visinya kayak apa, strukturnya bagaimana, resources human capitalnya kayak apa, sehingga nanti kita akan bisa ya menyesuaikan kira-kira perubahannya pada titik mana yang bisa diterima oleh semua pihak. Oke, bisa dipahami kira-kira dari definisi ini? Iya Pak, sedikit masuk saya. Oke, thank you. Ya, nah nanti kalau paham, boleh tulis di situ di kolom chat ya. Kita berpartisipasi ya. Nah, itu saja. Misalnya S gitu aja boleh ya. Atau mungkin paham, boleh ya. Biar nggak ngantuk ya. Ini siapa tahu nggak ada yang tidur tadi malam ya, begadang ya, jam segini biasanya ngantuk. Nah, oke ya. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan organisasi ya. Baik, teman-teman. Nah, kita akan bicara lebih lanjut ya terkait dengan
Bentar. Mengapa? Nah, ya. Mengapa sebuah organisasi itu perlu untuk diubah, perlu untuk dikembangkan? Nah, ini yang terjadi, ya. Bahwa hari ini kita melihat yang namanya globalisasi. Tuntutan-tuntutan di era globalisasi itu membuat organisasi harus melakukan penyesuaian dirinya. Nah, ini. Ya. Jadi kalau kita bicara kenapa kok harus diubah? Karena memang dunia berubah. Ya kan? Kalau kemudian dunia berubah, kita tidak berubah, maka akan sangat mungkin ya bahwa organisasi atau perusahaan kita akan mengalami keterpurukan, tertinggal, ya, tidak kompetitif dan sebagainya. Sama dengan kita, ya, teman-teman semua di sini. Di luar sana perubahannya dahsyat sekali. Lingkungan kerja sudah berubah, ya kan? Nah, kalau kita tidak melakukan perubahan, ya tenggelam. Ya, teman-teman tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, akhirnya apa? Ya, tidak menjadi siapa-siapa di dalam sebuah perubahan yang besar ini. Ya, meskipun teman-teman ada di rumah, gitu ya, pandemi melanda semua wilayah, tapi tidak boleh kemudian kita terlena, ya, menutup diri, menutup mata untuk tetap melakukan perubahan-perubahan sekecil apapun. Nah, mengapa? Karena dunia berubah, lingkungan di luar berubah. Sehingga kalau teman-teman nanti keluar dari kamar, keluar dari rumah, gitu ya, maka sudah bisa ya pede bahwa saya sudah melakukan perubahan, saya siap menghadapi perubahan di dunia. Gitu. Begitu pula perusahaan. Ya. Yang kedua apa? Teknologi informasi yang dahsyat perkembangannya. Cepat sekali perubahannya. Betul enggak? Ya. Teknologi informasi yang hari ini menyelimuti kehidupan kita itu ya mau tidak mau akan membantu kita memiliki motivasi untuk melakukan perubahan. Demikian pula perusahaan. Dulu mungkin orang mengenalnya kalau namanya presensi kehadiran, ya kedatangan itu ya manual. Sekarang menggunakan finger itu sudah biasa, ya kan? Nah, mungkin ada beberapa tempat tidak lagi finger, tapi mata. Nah, jadi retina mata dijadikan sebagai alat untuk mendeteksi kehadiran seseorang di perusahaan atau di kantor. Nah, itu pula untuk melakukan produksi misalnya. Produksi-produksi di perusahaan-perusahaan itu sudah menggunakan perubahan teknologi yang canggih, sudah digital, ya menggunakan Bluetooth, fotokopi aja sudah bisa pakai Bluetooth, ya kan? Teknologi yang ada di Indonesia itu hari ini bisa dikendalikan mesinnya itu dari negara lain menggunakan satelit, ya. Nah, jadi HP saja, ya sudah bisa menjadi pengganti di dalam perubahan-perubahan teknologi di bidang produksi. Maka harus ada perubahan dalam tata kelola di dalam perusahaan. Mengapa? Karena perubahan teknologi yang digunakan di perusahaan. Yang ketiga apa? Inovasi manajerial. Resources yang ada di perusahaan itu mau tidak mau itu menuntut adanya sebuah inovasi dari tata kelola manajerial di dalam perusahaan. Teman-teman semua bisa melihat ya bahwa hari ini mungkin tidak banyak perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar secara kuantitas. Ya. Sekarang perusahaan sebagian besar sudah menggunakan orang-orang yang multitasking, multi-skill. Kan begitu. Makanya saya sangat sarankan teman-teman yang hari ini masih di semester 3 ini punya kemampuan-kemampuan di bidang non-psikologi.
keterampilan-keterampilan lain yang memang dibutuhkan di dalam dunia kerja nanti. Ya. Nah, ini. Jadi misalnya don't have one skill ya, but ya multi skill. Jadi perusahaan ya di tataran manajemen juga melihat itu. Makanya kemudian perlu adanya inovasi manajerial, entah itu struktur organisasi yang diubah, entah itu SOP yang diubah gitu ya. Nah, atau tata kelola manajerial yang lain. Hubungan ya, misalnya dulu yang kaku banget antar atasan dan bawahan, ini harus diubah. Ya, misalnya adalah yang dihadapi adalah mereka-mereka yang milenial. Orang milenial itu dalam salah satu teori apa ini? Teori karakteristiknya itu adalah sangat ya mendukung yang namanya fleksibilitas. Ya, jadi fleksibilitas apa? Misalnya adalah hubungan, ya. Fleksibilitasnya apa? Terkait dengan misalnya timing, work timingnya dan sebagainya. Ya, oke. Bentar ya. Oke. Baik, teman-teman. Nah, kalau kita bicara terkait dengan sebentar. Oke, ini tujuan yang belum ya. Nah, apa tujuan dalam perubahan itu? Ya. Bentar. Oke, baik ini dulu saja. Ya, kenapa kita harus berubah? Ya, apa yang mendasari? Maka di dalam konteks perubahan maupun pengembangan organisasi, kita akan melihat bagaimana kondisi di dalam. Ya, jadi ada tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan, tapi ada juga tekanan-tekanan untuk memelihara status quo. Ya, kayak teman-teman itu loh. Ya, hari ini kita bisa melihat ya bagaimana teman-teman ya mungkin sudah nyaman gitu ya dengan apa yang katakanlah terjadi ya, online ya di rumah, kuliah bisa di kamar. Itu kan sebetulnya ya comfort zone ya gitu ya, yang mungkin sebagian orang itu merupakan status quo yang ingin dipelihara. Kalau bisa nggak usah ke Malang deh, gitu kan ya. Sebagian kalau bisa ya sudahlah kuliah ini terus sampai lulus ya 3 tahun lagi, gitu kan. Mungkin ya ada yang berpikiran begitu karena sudah nyaman, gitu ya. Kalau bahasa yang adalah memelihara status quo-nya. Nah, sehingga ketika akan terjadi perubahan itu sebuah pertentangan yang dahsyat ya, yang luar biasa ini ya. Nah, kita lihat misalnya ya, teknologi baru itu mendorong orang untuk berubah, mendorong perusahaan untuk berubah. Tapi norma-norma kelompok, norma performance kelompok gitu ya, itu bisa jadi tidak menghendaki itu. Nah, ya. Begitu pula yang lain. Sorry. Ya. Begitu pula yang lain, misalnya ya raw material yang dimiliki perusahaan hari ini itu lebih baik. Tapi ketakutan-ketakutan dalam melakukan perubahan itu juga terjadi. Takut nanti kalau ada perubahan, misalnya jabatannya hilang, kan gitu kan? Nah, tergantikan oleh raw material yang baru yang lebih baik, ya kan? Pengaruh yang dimiliki oleh pemimpin, saya kalau pemimpin juga takut terhadap perubahan itu juga muncul ketakutan, ya kehilangan pengaruh karena selama ini pengaruhnya itu diperoleh dari
kedudukan posisi, bukan kompetensi gitu kan. Nah, ini, ya. Atau yang lain ya, kompetisi dari kelompok dari perusahaan lain. Ya. Sementara anggota-anggota di dalam itu ya, itu sudah puas, member kompetensi. Dia mengalami kepuasan ya, sudah puas, sudah gini aja deh, gitu kan. Ngapain harus berubah, gitu kan. Sementara tekanan-tekanan kompetisi dari kelompok lain itu ya menghendaki sebuah perubahan. Nah, ya, begitu pula ya supervisor pressures ya. Ini juga menghendaki untuk perubahan. Sementara orang-orang sudah nyaman ya dengan skill yang dia miliki hari ini. Nah, inilah kemudian yang kemudian terjadi di dalam perusahaan itu tidak mudah melakukan perubahan-perubahan. Sama dengan teman-teman sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mudah loh melakukan perubahan-perubahan di dalam diri itu. Betul enggak? Kalau sudah nyaman gitu ya dengan dirinya, sudah puas, ada ketakutan-ketakutan kalau berubah itu akan begini-begini gitu ya, maka akan sulit untuk melakukan perubahan. Nah, sementara di luar itu tekanan untuk perubahan itu tinggi banget. Gitu ya. Nah, jadi kalau ini yang terjadi ya, inilah kemudian ya yang performance hari ini itu muncul. Perubahan sulit untuk terjadi karena adanya status quo. Andaikan ini bisa dikelola dengan baik, muncul sebuah perubahan, maka higher level of performance akan dapat kita peroleh. Oke. Nah, sekarang apa sih tujuan dari perubahan itu? Satu, meningkatkan kesesuaian antara struktur, proses, strategi, orang, dan budaya organisasi. Dua, mengembangkan solusi organisasi yang baru dan lebih kreatif. Tiga, mengembangkan kapasitas pembaruan diri di dalam organisasi. Nah, ketiga tujuan ini akan sulit dilakukan manakala tidak terjadi kolaborasi, kerjasama yang apik gitu ya, antara organisasi, member of organization, orang-orang di dalamnya gitu ya, dengan bisa agen-agen perubahan ya, atau tadi misalnya eksternal, orang-orang konsultan gitu ya, yang dipakai untuk membantu perubahan itu. Oke, baik, sampai sini silakan kalau saya mau tanya. Silakan, bisa open mic boleh. Saya Pak sedikit. Oke, Mas Taufik, silakan Mas Taufik. Ya, tentunya dalam pengembangan organisasi tidak terus-menerus berjalan lancar seperti yang kita inginkan, Pak. Yes, yes. Jadi ketika hal tersebut terjadi, apa yang dimaksud dengan itu, Pak? Apakah dinamakan kemunduran dalam berorganisasi atau dia bersifat stagnan, Pak? Oke. Baik. Kalau misalnya ya kesulitan terkait dengan organisasi ya, bahwa kita mau berubah gitu ya, kemudian ternyata lingkungan internal tidak mendukung ya, kira-kira apa yang terjadi? Itu ya Mas Taufik ya. Nah, oke, silakan. Ada yang mau membantu menjawab? Kalau apa perubahan, tekanan-tekanan perubahan itu kemudian berhadapan dengan status quo, memelihara status quo, kira-kira apa yang terjadi? Silakan. Pertanyaan dari Mas Taufik. Menurut saya akan stagnan, Bapak. Yes, Aditya. Stagnan. Monggo dijelaskan lebih lanjut, Mas Aditya. Baik, terima kasih. Alasan saya mengapa itu bisa menjadi stagnan karena menurut opini saya adalah jika faktor yang misal sebuah perusahaan atau sebuah organisasi ingin melakukan perubahan atau perkembangan, hal itu tidak didukung oleh faktor pendukung yang ada di internal maupun eksternal. Akibatnya perusahaan atau organisasi tersebut itu akan stagnan dan tidak menjadi berkembang jika mereka tidak menemukan sebuah inovasi atau perubahan yang bertujuan untuk mencari jalan tengahnya. Seperti itu, Bapak.
Oke. Thank you Mas Aditya. Ada yang lain silakan. Silakan berkomentar. Oke. Mbak Intan boleh open mic video jika memungkinkan. Intan. Oke. Dicatat ya Mbak Azhar ya, kalau saya panggil enggak open mic dan open video ya. Oh, baik, Pak. Saya ya. Oke, Mbak Intan silakan. Mohon maaf diulang, Pak, pertanyaannya tadi. Tuh kan, kemana Jaringannya. kamu? Saya izin off cam karena jaringannya, Pak. Oke. Tapi kan dengar kan suara saya? Dengar. Oke, silakan. Jawab. Dari tadi pertanyaannya Mas Taufik, boleh diulang? Oh, nakalan Mbak Intan nih. Aku ulang malah jalur Pak Mas Taufik. Oke, Mas Taufik, itu loh sama Mbak Intan sudah ulang kamu. Ayo, ulang. Astagfirullah, saya udah lupa juga pertanyaan saya, Pak. Apa ya tadi? Oh, Mas Taufik, boleh. Oh, jika itu. Adit boleh bantu, Dit. Ini pada poin yang saya catat ini, pertanyaan Taufik itu lebih mengacu bagaimana jika sebuah organisasi itu tidak didukung oleh faktor internal. Benar nggak sih? Yes. Ayo, Mbak Intan. Apa yang terjadi kira-kira? Bisa jadi jika tidak didukung dengan faktor internal, maka Kenapa? Mbak Intan, kenapa? Sinyalnya ya? Oke. halo? Kamu di jalan tak ini? Oh, suaranya motor yang muncul. Oke, next yang lain. Siapa yang mau ngomong? Sementara Mbak Intan break dulu. Nah, silakan. Ada yang mau jawab satu lagi? Kira-kira kenapa? Apa yang terjadi ketika perusahaan tekanan perubahan itu sangat kuat, tapi tekanan untuk maintaining status quo juga sangat kuat. Apa yang terjadi kira-kira? Oke. Mbak Alia Rahma, silakan. Oke, tidak ada orangnya. Permisi, Pak. Kalau Alia Rahma itu tadi izin ke saya mau ambil itu, Pak. Ambil laptop yang diservis juga. Loh, terus piye wong kuliah kok? Ya, join pakai handphone juga tadi, Pak. Oh iya, silakan dijawab, Mbak Alia. Mungkin lagi di jalan, Pak. Nah, itu ada. Enggak lah. Oke. Catat ya, Mbak Azhar ya. Nah, Mbak Alia enggak ada. Baik, Bu. Baik, Pak. Oke. Berikutnya, Azizah Rahman. Silakan, jawab. Iya, Pak. Oke. Kalau menurut saya, kalau misal Bisa video dinyalain, Mbak Azizah? bentar ya. Soalnya lagi di kampus juga Pak rame. Gimana? Mau tag video buat lomba, Pak, di Loh. GKB 4. Loh, wong kuliah kok. Iya, sama kuliah dulu, Pak. Ayolah ya dibuka dong, Ya. biar saya tahu aja. Kalau menurut saya, kalau misal dalam organisasi orang dalamnya sendiri itu kurang, ini bisa-bisa ini sih, Pak. Walaupun perusahaannya bagus sekalipun, kalau misal anggota-anggotanya tidak bisa di manage dengan baik, juga akan hancur juga sih, Pak, menurut saya. Soalnya kan ini organisasi itu kan tujuan bersama. Nah, kalau misal orang-orangnya sendiri nggak kuat sama nggak menyatu lah ibaratnya, itu juga bakal buat hancur juga, walaupun sebenarnya perusahaannya itu sendiri kuat gitu. Oke.
Baik. Sepertinya pertanyaannya lebih kepada terjadi pertentangan gitu ya antara yang menghendaki status quo dengan yang menghendaki perubahan. Ya, kira-kira apa nih yang terjadi? Stagnankah? Kalau tadi Mas Aditya stagnan, kan? Ya, karena tidak memungkinkan, ya, gontok-gontokan lah bahasa kita ya, bahasa Ya, Inggrisnya benar-benar. gontok-gontokan. Nah, tapi ada kemungkinan tadi mungkin Mbak Azizah ya, nah, mungkin pertanyaannya kurang tepat, tapi jawabannya akan hancur gitu kan? Oke, satu lagi. Siapakah ini? Teret. Oke. Rezita. Oh, cowok. Muhammad Ilham. Oke, Mbak Safira, silakan sholat dulu. WIT sudah adzan zuhur. Ilham, yuk. Kira-kira gimana, Mas Ilham? Iya, Pak. Silakan dijawab. Mohon maaf, pertanyaannya apa ya, Pak? Nah, kan? Tetot. Ayo konsentrasi ya. Ya, Semua berpartisipasi. Sehingga tidak ada pertanyaan yang diulang ya. Berarti itu teman-teman memang serius. Nah, oke, nggak bisa diulang. Rezita Arfi. Nanti ini penilaian keaktifan loh yo. Iya, Bapak. Silakan, Mbak Rezita. Apa Kalau kira-kira jawabannya? menurut saya bakal ada terjadi stagnan tadi kayak apa yang dikata Adit juga sama Mbak siapa tadi tuh yang terakhir jawab. Ayo, sopo ayo. Mbak Aziza. Iya. Oke. Gimana? Ya, silakan. Hilang. Wah, banyak jaringan yang nggak mendukung ini. Halo? Di manakah dirimu? Oke. Baik. Kita lanjut dulu ya. Thank you semuanya. Ya. Nah, saya bisa tambahkan ya. Tadi kalau Mas Adit, Mbak Aziza mengatakan ya bahwa sangat mungkin akan terjadi yang namanya stagnan. Tapi bisa aja lebih parah gitu ya. Yang tadi disampaikan oleh Mbak Aziza misalnya hancur, oke. Atau bahasa sederhananya mungkin mengalami ya kemunduran. Ya. Tidak lagi mungkin kehancuran ya, tapi mungkin kemunduran. Mengapa? Ya karena perusahaan atau orang-orang di dalamnya akan cenderung ya untuk lebih banyak menangani konflik-konflik kepentingan, konflik-konflik yang terjadi antara yang menuntut yang namanya perubahan di lingkungan eksternal ya dengan yang memelihara status quo. Ya. Jadi tidak aja stagnan, tapi menggunakan kemunduran. Mengapa? Karena energi dari perusahaan dihabiskan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Gitu ya. Nah, jadi okay, akan minus stagnan. Yang kedua mungkin juga ada kemunduran. Dan mungkin yang paling parah ya tadi katakan Mbak Aziza adalah mungkin aja hancur gitu ya. Nah, tapi mungkin bagaimana ini muncul, apakah stagnan, apakah mundur, apakah hancur, maka tergantung dari kondisi-kondisi internal di dalamnya. Gitu ya Mas Taufik ya. Siapa? Thank you. Baik, saya lanjut dulu ya. Bisa dilihat slide-nya? Bisa, Pak. Oke. Baik. Nah, kira-kira nih siapa ya yang biasanya diberi kewenangan untuk melakukan sebuah perubahan-perubahan atau pengembangan organisasi? Ya. Nah, bisa siapapun. Ya, ada yang menggunakan internal gitu ya, orang-orang di dalamnya, mungkin orang-orang di human capital, human resources atau HRD gitu ya, itu yang diberi kewenangan. Ya. Tapi ada juga yang menggunakan konsultan eksternal, orang luar, ya. Nah, ini yang kemudian saya bisa katakan
ini loh peluang dari orang-orang psikologi gitu ya untuk bisa menjadi praktisi di bidang ODOC. Ya, nah, menarik soalnya. Ya, tantangannya luar biasa nih. Ya, ada banyak orang-orang yang terlibat di dalam perubahan-perubahan ini. Anda bisa lihat ya perusahaan-perusahaan BUMN sekarang. Ya, PLN, kantor pos, Pertamina, itu yang kalau kelihatan yang bisa kita lihat terlihat di start kita ya, yang BUMN itu luar biasa itu perubahannya. Dulu ya terjadi perubahan yang dasar di Pertamina yang memunculkan logonya berubah. Betul enggak? Masih ingat ya logo yang pertama Pertamina apa? Ya, ada bintangnya, Bapak. Hah? Ada bintangnya, Bapak. Ada bintangnya. Ada apa lagi dulu? Gambar apa itu yang muncul di Pertamina itu? Kayak perisai gitu, Bapak. Sekarang apa? Pertamina Sekarang itu? cuman warna-warna ada Huruf ya? iya, sama Huruf P. tulis Pertamina. Kayak huruf P juga, Pak. Iya. Dulu kan ada gambar apa tuh hewan kalau salah ya. Hampir Nah, sama kayak logonya Pancasila kalau dulu, Bapak. ya. Nah, bukan hanya sekedar logo kan yang berubah kan, di dalam kan berubah. Budaya berubah, strategi berubah. Dan itu keren ya, teman-teman kalau punya keahlian analisis ya, kemampuan-kemampuan di bidang pio seperti itu bisa terlibat itu. Ya, pasti pas itu adalah salah satu contoh di budaya layanan Pertamina. Belum lagi struktur yang dirampingkan, ya dan sebagainya. Kantor pos sekarang, apa yang Anda lihat dari kantor pos? Perubahan apa? Yang masih suka ke kantor pos? Nggak ono ya. Kalau milenial jarang ke kantor pos yo. Iya, nggak pernah bayar PDAM, PLN, kecuali kalau Saya disuruh. pernah, Pak, Oh, pernah ya? Kecuali kalau disuruh sama orang tuanya ya, atau kirim bayar paket. PBB. Oh, DPP. Iya, bayar Oh, lewat rumah. kantor pos kamu. Iya, Oh, di mana kamu tinggalnya? di Bekasi, Pak, Kabupaten Bekasi. Oke, apa yang kamu bisa lihat, Mas Khairun? Kira-kira kalau dulu gitu ya, sama sekarang, perubahan apa yang bisa Anda lihat? Kalau yang dulu saya kurang tahu, Pak, tahunya yang sekarang. Oh, dulu masih kecil ya soalnya ya. Iya, Sekarang sudah besar. Oke. Nah, Anda bisa lihat perubahan-perubahan katakanlah kantor pos, layanannya. Dulu mungkin orang bilang layanannya itu amburadul. Ya kan? Mungkin kurang apa namanya? Kurang famili apa istilahnya? Kurang melayani lah ya. Nah, jasa yang muncul ya karena mungkin dulu tidak ada pesaing. Jasa pengiriman apa namanya? Pengiriman barang ya itu ya yang utama kantor pos karena dia punya semua di wilayah Indonesia. Ini dulu ada namanya Tiki, titipan kilat. Coba sekarang di masa pandemi begini, wow, ada berapa startup ya, berapa perusahaan-perusahaan layanan pengiriman barang yang muncul. Dulu kalau mau ngirim pakai wesel untuk uang, iya kan? Sekarang sudah pakai gesek, ya, mobile banking dan sebagainya. Sehingga kalau dia nggak berubah, habis sudah. Tapi kenapa sekarang dia bertahan? Selain karena mungkin karena BUMN ya, karena memang perubahan yang terjadi di dalamnya. Gitu ya. Nah, Pegadaian juga begitu. Ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Ini yang mungkin pernah ke Pegadaian gara-gara nggak punya uang. Laptop masuk Pegadaian. Nah, jadi teman-teman semua, itulah yang kemudian menjadikan perubahan itu sebuah keharusan. Ya. Nah, siapa yang harus melakukan perubahan tadi itu? Siapapun ya, bisa internal, ya, agen perubahan, konsultan. Tapi minimal ada 3 kemampuan ya yang dimiliki. Itu. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa bicara itu adalah bahwa mereka-mereka ini ya yang mampu untuk meningkatkan kompetensi.
Ya. Jadi kompetensi yang dimiliki itu adalah kemampuan-kemampuan untuk meningkatkan kompetensi member of organization group, gitu ya. Nah, yang kedua apa? Mereka punya pemahaman, pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan ODOC. Dia paham tentang apa itu sistem reward, desain organisasi, strategi bisnis, ya, total quality ataukah teknologi informasi. Dan dia juga punya yang namanya humanistic values. Orang-orang yang terlibat dalam perubahan organisasi itu dia harus punya kemampuan komunikasi yang bagus. Ya. Nah, ya, ini kalau kita bicara terkait dengan siapa, ya. Termasuk di dalamnya adalah dia punya yang namanya kemampuan pengetahuan ini. Ya. Pengetahuan tentang yang namanya perilaku organisasi, psikologi secara individual, dinamika kelompok, teori organisasi dan manajemen dan sebagainya, termasuk memiliki kemampuan di bidang metode penelitian, budaya, bisnis plan dan sebagainya. Jadi bisa kita bayangkan bahwa sosok yang terlibat di dalam perubahan organisasi itu adalah mereka yang punya multi skill, multi knowledge, multitasking dan sebagainya. Ya. Keterampilannya apa? Manajerial, diagnostik, analitik, ya kan? Desain dan sebagainya. Nah, jadi ini sebuah profesi yang keren menurut saya, ya. Cuman memang tidak semua orang memilikinya, makanya kemudian di sanalah ya perlu yang namanya sinergi dan kolaborasi. Oke, berikutnya ya. Apa saja tahapan yang dilakukan ya untuk melakukan perubahan-perubahan organisasi? Ya. Yang pertama tahapannya adalah satu, ya. Dia harus melakukan yang namanya kesepakatan, kontrak-kontrak ya terkait dengan organisasi. Ya. Jadi ketika kita memang terlibat untuk melakukan perubahan organisasi, maka di awal itu harus ada kesepakatan yang dilakukan antara klien organisasinya gitu ya dengan yang namanya konsultan, agen perubahan yang diberi kewenangan untuk itu. Ya. Nah, berikutnya apa? Melakukan diagnosa. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang perubahan, ya maka kita perlu untuk melakukan diagnosa dulu. Ya. Nah, jadi nanti kita akan bicara poin to poin ya. Nah, jadi tahapannya itu. Yang tahapan yang kedua apa? Ya, melakukan diagnosa organisasi, kemudian melakukan diagnosa kelompok-kelompok di dalam organisasi, termasuk pekerjaan di dalamnya. Ya, jadi kalau kita bicara terkait dengan diagnosa, maka keseluruhan ternyata. Ya, jadi awalnya kita melakukan diagnosa secara makro gitu ya. Yang kedua apa? Secara mikro, lebih kecil lagi, kelompok dan pekerjaan. Nah, barulah kemudian kita analisa itu. Hasil-hasil dari informasi data yang kita peroleh. Kemudian kita kasih umpan balik, feedback dari analisa informasi tersebut. Nah, kalau kemudian kita sudah dapatkan gitu ya, kumpulan informasi, baru kemudian kita mendesain. Bagaimana desain yang tepat ya untuk melakukan intervensinya. Jadi desain intervensi terhadap organisasi yang mau kita ubah. Nah, baru kemudian kita mau action, mengarahkan dan mengelola perubahan. Jadi kalau sudah kita lakukan intervensi, ya kita harus punya tanggung jawab untuk memimpin, memastikan gitu ya bahwa perubahan-perubahan itu memang ada nampak hasilnya.
Nah, lalu kita evaluasi, kira-kira bagaimana? Apakah terlembagakan nih? Ya, apakah apa istilahnya kegiatan perubahan itu hasilnya menetap atau enggak? Nah, itu kita evaluasi. Ya, oke. Nah, apa yang diperlukan saat kita melakukan kesepakatan untuk melakukan sebuah pengembangan atau perubahan organisasi? Yang pertama adalah clarifying the organizational issue. Kita harus memastikan, kita harus mengklirkan gitu ya, isu-isu yang sedang terjadi di organisasi itu, masalah-masalah yang sedang terjadi di organisasi itu. Ya. Sehingga kita akan tahu mana yang paling tepat untuk kita lakukan perubahan. Ya. Oke. Kemudian kedua apa? Menentukan yang namanya determining the relevant client. Ya. Memutuskan mana-mana yang relevan. Klien kita itu kan banyak, ya. Ada organisasi secara makro, ada pekerjaan, ya, ada kelompok-kelompok, ada personal. Nah, setelah kita tahu isu yang kita mau angkat, ya, problem-problem yang mau kita selesaikan, maka kita kemudian ya menyeleksi kira-kira mana nih, gitu ya, mana nih klien-klien yang tepat, ya. Nah, ini biasanya dilakukan ya oleh yang namanya perusahaan, ya. Jadi perusahaan ini ya yang ingin melakukan perubahan, dia harus melakukan clarifying isu-isu di organisasinya, ya. Nah, baru kemudian dia akan menyeleksi siapa yang akan dia tunjuk untuk melakukan perubahan itu, ya. Nah, baik. Berikutnya adalah kita melakukan mendiagnosa yang tadi yang saya sampaikan. Setelah terjadi kesepakatan gitu ya. Ya. Oke. Nanti Mbak Aja minta bantuan di mute ya kalau ada suara. Pertama adalah mendiagnosa levelnya, itu misalnya level organisasi, ya. Ya. Level organisasi. Kita lihat nih, bagaimana lingkungan secara umum. Strukturnya kayak apa. Ya. Nah, kita akan tahu lingkungan organisasi itu bentuknya apa. Oh, ada namanya teknologi di dalamnya, ada strategi, ada struktur di dalamnya. Ya, ada human resources di dalamnya, ada sistem penilaian di dalamnya. Nah, kita lihat secara umum. Ya. Jadi kalau kita masuk di organisasi, perusahaan, gitu ya, nah kita akan ketemu dengan banyak hal. Misalnya ada dokumen tentang strategi, ya, struktur perusahaannya kayak apa nih, ya, teknologi yang digunakan, ya, yang sedang jalan nih kayak apa, ya, sampai bagaimana sistem human resources-nya, ya. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan diagnosa di level organisasi. Sehingga outputnya apa? Efektivitas organisasi. Ya. Jadi kalau sudah tahu, oh strateginya ternyata ada yang kurang tepat. Oh strukturnya ini terlalu gemuk. Oh human resources perlu ditingkatkan kompetensinya. Ya. Oh teknologinya harus diperbarui. Akan muncul namanya, oke, kalau gitu culture-nya ini secara umum harus berubah. Sehingga output yang akan terjadi adalah efektivitas organisasi. Ya. Nah, jadi performanya meningkat, produktivitas meningkat, ya kepuasan stakeholder, pemilik, ya orang sekitarnya juga meningkat. Nah, ini yang diharapkan dari yang namanya diagnosa organisasi. Lalu kita bisa menurunkan levelnya pada kelompok. Maka pada desain organisasinya, tidak secara umum, gitu ya. Gimana nih desain organisasi yang ada di dalamnya? Terkait dengan misalnya struktur tugasnya,
kejelasan tujuan dari organisasinya, ya, kemudian fungsi-fungsi yang terjadi di tim yang mendukung di dalamnya, norma-norma kelompok, ya, sampai komposisi di dalam kelompok itu kayak apa, ya, agar apa? Agar tim, grup menjadi lebih efektif, quality of work life-nya, ya, itu meningkat, ya, performanya meningkat, ya. Oke. Demikian pula pada level individu, ya. Ketika kita bicara level individu, yang muncul apa? Karakteristiknya, ya. Jadi karakteristik dari individu kayak apa nih? Ya, desain yang muncul adalah tentang past identity, identitas dari tugasnya kayak apa, ya. Variasi keterampilan yang dimiliki kayak apa? Adakah otonomi yang sudah diberikan? Signifikansitasnya kayak apa? Kecocokannya kayak apa? Feedback dari hasil apakah sudah terjadi? Sehingga kembali akan muncul yang namanya efektivitas. Jadi kalau kita lihat bahwa perubahan organisasi itu arahnya adalah pada efektivitas, baik di tingkat organisasi maupun di tingkat kelompok, bahkan di tingkat individu. Apa individu contohnya? Absensi menurun, ya kan? Job satisfaksinya meningkat, kan gitu, ya. Nah, ini kalau kita bicara pada dua level tahapan. Yang pertama tadi adalah terjadinya yang namanya kesepakatan-kesepakatan, penunjukan, ya, siapa yang melakukan. Yang kedua adalah melakukan diagnosa dari level organisasi, level kelompok, sampai level individu atau pekerjaan. Oke, dari sini silakan. Ayo kita diskusikan. Silakan. Saya mau tanya, monggo. Saya mau tanya, Pak. Yes. Siapa nih? Ryan. Ryan, Pak. Oke, silakan, Mas. Jadi saya itu kurang mengerti, Pak, apa yang dimaksud. Ya, Ya, silakan. jadi saya itu kurang mengerti, Pak, apa yang dimaksud intervensi dalam ODI ini, Pak. Karena sepengerti saya, intervensi itu melakukan suatu langkah agar hal yang diprediksi tidak terjadi, kan, Pak. Nah, saya kurang mengerti, Pak, dalam hal intervensi ini. Oke. Thank you, Mas. Kita belum bicara tentang intervensinya, ya. Nah, kita belum pada tahap intervensi, ya. Jadi kita masih pada tahapan bagaimana mendiagnosa dulu. Kalau intervensi itu kita sudah melakukan perlakuan, ya. Nah, oke, thank you bro, pertanyaannya. Jadi kalau kita sudah bicara intervensi, kita sudah bicara nanti apa yang harus dilakukan untuk melakukan perubahan itu. Misalnya nih, bahwa ternyata di dalam level personal tadi, hasil diagnosanya mengatakan, menunjukkan data bahwa terjadi inefisiensi. Mengapa ada inefisiensi atau inefektivitas? Misalnya, karena ternyata pekerjaan yang diberikan itu tidak sesuai dari sebagian besar skill yang dimiliki oleh karyawan, misalnya. Nah, baru nanti kita melakukan yang namanya intervensi. Apa yang harus dilakukan? Nanti ada, ya, ada beberapa perspektif dalam intervensi itu. Ya, kita menggunakan perubahannya pada human resources-nya. Kita bisa melakukan perubahan pada teknostrukturnya nanti, ya. Nanti akan sampai ke sana, Mas Ryan, ya. Oke. Thank you, Mas Ryan. Ya. Ada lagi? Silakan. Silakan, ada yang tanya. Nisful Laili, adakah engkau di dalam sana? Adakah engkau mau bertanya padaku? Oke. Kita jam berapa ya kuliahnya? Jam 1.50, Pak. Wih, ini rek, suwi-suwi kok. 3.45 ya. Oke, 3.45.
Jam ketiga, jam keempat, jam kelima. Silakan, ayo, rentet lagi. Ayo, atau aku yang tanya padamu. Saya Oke. ingin bertanya, Pak. Siapa ini? Siapa? Saya Pak Giva. Giva. Oke, silakan. Ya, Pak. Saya ngerasanya kan tadi itu di awal-awal kita ada ngebahas tentang diagnosa. Diagnosa itu dilakukan setelah kita melakukan kesepakatan tersebut ya Pak ya. Yes. Tapi kalau saya ngerasanya kayak ketika melakukan kesepakatan tersebut tuh udah terjadi analisa tersendiri Pak, karena kan ada klarifikasi isu yang terjadi dalam perusahaannya. Kenapa nggak diagnosa dulu baru kita mengklarifikasi isu? Gitu, Oke, baik. Jadi kesepakatan itu ya terjadi antara perusahaan, organisasi dengan agen yang kita atau konsultan ya yang akan kita jadikan partner untuk melakukan perubahan. Kalau kesepakatan kecenderungannya itu mungkin saya tadi kurang menjelaskan. Kesepakatan itu ya itu adalah sudah terjadi deal antara perusahaan dengan agen perubahan ya. Nah, tapi yang dilakukan di awal itu yang namanya clarification issue, determinan relevan klien itu yang melakukan adalah perusahaannya. Ya. Jadi sebelum kita kenapa? Karena di dalam kesepakatan itu poin terakhir adalah kita menunjuk, menyeleksi siapa nanti yang akan kita jadikan sebagai agen perubahannya itu. Ya, apakah orang dalam, apakah orang luar misalnya begitu. Ya. Nah, tapi kalau diagnosa itu sudah dilakukan oleh tim yang ditunjuk. Ya. Jadi kalau sudah sepakatan nih, saya punya perusahaan. Ya, punya saya namanya Alamala. Ya. Nah, saya punya perusahaan namanya Alamala. Ya. Wah, ini kok terjadi kayaknya omsetnya kok kayaknya perlu ditingkatkan. Nah, gitu kan? Kira-kira kenapa nih? Kok omset tidak bisa meningkat misalnya? Sekian lama ya stagnan di dalam profit ya atau benefit yang kita peroleh. Nah, oh jangan-jangan karena inefisiensi karyawan. Ya. Sebetulnya saya bisa karyawannya hanya 500, tapi ini saya punya 700 nih karyawanku. Nah, ini salah satu bentuk yang disebut sebagai clarification issue. Gitu ya. Nah, nanti data ini kita bawa nih kepada orang ya yang akan menjadi agen perubahan tim itu. Kita diskusi di situ. Oke, saya bahasa sebenarnya oke, ini saya butuh ini karena isu yang terjadi adalah inefisiensi karyawan. Ya sehingga profit yang saya peroleh tidak bisa maksimal. Saya begitu ya. Nah, sehingga kemudian kalau sudah kita kayaknya kan ada banyak di luar itu ya konsultan-konsultan SDM dan organisasi. Ya. Ada banyak sekali orang-orang yang profesinya adalah khusus menjadi konsultan perubahan. Ya, melalui biru-biru yang dimiliki, perusahaan-perusahaan yang dimiliki. Maka teman-teman suatu saat kalau memang memungkinkan bisa saja punya perusahaan, konsultan bisnis, konsultan organisasi gitu ya, yang kemudian salah satu pekerjaannya adalah melakukan ODOC. Nah, kalau bisa kita tunjuk nih, saya sudah oke, isunya tentang inefisiensi karena menurunnya misalnya benefit atau benefit tidak berkembang karena menurut diagnosa yang dilakukan oleh perusahaan adalah inefisiensi karyawan misalnya ya. Nah, maka kemudian kita tunjuk ini kayaknya perusahaannya Mas Giva ini yang cocok untuk melakukan perubahan ini. Nah, saya panggil Mas Giva. Mas, saya butuh bantuan untuk melakukan perubahan organisasi saya, perusahaan saya. Saya sudah 5 tahun produktivitasnya tidak meningkat, bahkan mengalami stagnasi ya di dalam benefitnya. Nah,
Yang saya lihat adalah inefisiensi dalam karyawan, human resources-nya. Gimana? Mau nggak bantu nih? Bisa nggak melakukan perubahan sampai terjadi efektivitas organisasi dan meningkatnya produktivitas? Nah, deal-dealan Mas Giva sama saya. Oke Pak, siap. Saya lakukan. Nah, itu namanya kesepakatan. Nah, kemudian setelah itu Mas Giva dengan timnya itu melakukan diagnosa yang tadi saya sampaikan. Ya, tahapannya adalah diagnosa. Nah, diagnosa ini dilakukan oleh tim konsultan, gitu ya, orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan perubahan. Begitu Mas Giva. Paham ya? Paham, Mbak. Terima kasih banyak. Oke, thank you. Yang lain silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Siapa ini? Hilman. Oke, Mas Hilman. Silakan. Berarti kan di sini ada tim agen perubahan yang dia istilahnya buat strategi untuk masa depan gimana organisasinya itu lebih baik. Yes. Untuk seluruh organisasi, karyawan-karyawannya juga kan. Ya. Berarti apabila prediksi atau strateginya salah, itu kan berdampak juga kepada seluruh organisasi yang menyebabkan bisa jadi para karyawannya tuh tidak nyaman sama lingkungannya, terus ada banyak yang bolos kerja, mogok kerja. Berarti di sini yang saya tangkap bukan sepenuhnya salah karyawannya ya Pak, melainkan salah yang memprediksi arah gerak organisasi. Betul nggak Pak? Oke, mungkin istilahnya bukan memprediksi ya, kan itu meramalkan ya, dia meramalkan. Jadi cara membacanya begini, ya, ketika misalnya ya kita sudah melakukan berbagai aktivitas pengelolaan organisasi, ya, mulai dari manajemen produksi, pemasaran, gitu ya. Kemudian maintenance karyawan agar bagus semua, ya, memiliki divisi R&D misalnya ya di perusahaan itu. Kemudian kok perusahaan kayaknya kok kurang bisa bersaing misalnya di atau berkompetisi dengan perusahaan lain, gitu kan? Nah, saat kita melakukan satu diagnosa tentang itu, gitu ya. Nah, ini kan melibatkan banyak hal, ya kan? Kenapa kok nggak bisa bersaing? Pengelolaannya sudah bagus semua, human resource-nya oke, strateginya oke, sebenarnya. Nah, disinilah kemudian peran analitik, ya, analisis dari agent, gitu ya, orang yang akan melakukan perubahan itu, ya, terkait dengan semua data yang kita butuhkan. Nah, apa betul karena strateginya yang salah? Ya, apa betul karena misalnya misi yang dirumuskan itu kurang sesuai misalnya. Nah, semua komponen yang tadi yang saya katakan sebagai organizational level itu ya, itu kan harus dicek semua. Makanya tidak hanya 1-2 orang tim itu. Perubahan yang terjadi di Pertamina itu butuh 3 tahun. Ya. Anda bisa bayangkan, jadi nggak hanya, makanya mahal banget, itu miliaran ya, untuk dapat job itu miliaran ya. Ya, jadi semua akan dicek ya. Kenapa menyebabkan ini? Dan apa? Nah, dari itulah kemudian kita bisa menentukan nanti arah intervensinya. Ya, oh kesalahannya itu lebih banyak diakibatkan karena strategi perusahaan. Ya, oh ketidaktepatan itu karena antara strategi ya itu tidak mix dengan misalnya tujuannya. Oh, atau jangan-jangan karena memang budaya organisasi, ya, kompetensi yang dimiliki oleh karyawan sudah tidak mix lagi, ya, dengan kondisi-kondisi yang harusnya itu dilakukan. Karena apa? Karena sudah ada perubahan. Ambil contoh deh, karyawan kita. Ada karyawan yang dia umurnya masuk pada generasi X. Ya.
Saya ini generasi X. Ya. Karena lahir sebelum tahun berapa? 90-an ya, kalau X itu ya. 80. Ya. Tapi ada kan hari ini kita bertemu di dalam satu organisasi perusahaan dengan generasi milenial. Ya kan? Yang lahir ya di bawah 97 atau 95. Ada juga mungkin kita yang hari ini berhadapan dengan generasi Y, ya, I generation misalnya. Nah, Anda bisa bayangkan ada 3 generasi, bahkan mungkin ada yang baby boomers, ya, baby boomers itu, ya, itu juga masih ada hari ini, yang usia sudah 56, ya, atau 60 tahun misalnya, masih ada di perusahaan. Anda bisa bayangkan karakter 3 minimal generasi dalam sebuah perusahaan. Tidak hanya konflik yang akan muncul, satunya itu biasa dengan digital, ya, dan teknologi, satunya gaptek, ya kan? Nah, ya, satunya itu tipe orang yang maunya fleksibel, nggak mau diatur-atur, satunya selalu konvensional. Nah, kalau kemudian kita analisis, ternyata oh ini loh yang terjadi, ya, satunya itu maunya perubahan cepat, ya, karena dia misalnya teknologi minded, ya, pikiran yang terbuka, satunya ini enggak. Nah, jadi ini yang harus kita lakukan, ya, pengelolaan isu, analisis internal, ya, masuk eksternalnya kayak apa. Ini nanti akan menentukan langkah-langkah berikutnya, ya. Apakah memang betul karena strategi yang membuat karyawan ini tidak mau misalnya produktif, tidak bisa produktif, ataukah tidak? Atau jangan-jangan karyawannya sendiri yang problem, ya, konflik grup, teams, ya, ketidakmauan tadi itu misalnya kan perubahan, ya, karena sudah memiliki kepuasan, ya. Nah, itu Mas Hilman, ya. Jadi tentunya perubahan nantinya itu harus menggunakan multisektor, ya, multidimensi, sehingga tidak salah di dalam melakukan perubahan-perubahan itu. Itu Mas Hilman. Apa betul begitu yang dimaksud? Oh ya, betul lah. Oke. Thank you. Ada yang lain? Nah, Dona bisa open mic kalau mau tanya. Ini ada di kolom chat. Boleh? Bisa, Pak. Ya, silakan, Dona. Izin bertanya, Pak, dalam tahapan pengembangan organisasi kemungkinan kan ada hambatannya. Yang saya tanyakan itu bagaimana cara menangani hambatan dalam pengembangan organisasi tersebut. Oke, thank you Mbak Dona. Iya, Pak. Oke. Kalau kita mau menjawab bagaimana cara menangani, maka kita harus tahu dulu kan apa hambatan yang terjadi. Kan gitu. Ya kan? Nah, apa hambatannya? Baru kemudian kita bisa menangani hambatan itu. Contoh, kalau hambatannya pada yang tadi misalnya, ya, nilai-nilai atau value karyawan yang resisten terhadap perubahan, ya, belum ready to change terhadap perubahan itu. Nah, maka kita harus tangani itu, ubah cara berpikir, mindsetnya, paradigmanya, kan gitu. Nah, jadi sebelum misalnya kita mau perubahan lebih lanjut, kita kan harus tahu nih karakter-karakter karyawan yang di dalamnya itu. Oh, ternyata sebagian besar karyawannya itu, ya, cenderung untuk resisten terhadap sebuah perubahan. Nah, berarti kita harus tangani nih karyawan, ya. Nah, itu menjadi catatan kita, ya, sebelum misalnya kita melakukan perubahan lebih lanjut, ya. Atau justru malah raw material yang kurang mendukung, itu kan misalnya nih, ya, kita sudah membuat satu desain intervensi, wah, ada dana sekian harus dikeluarkan, ya kan, ternyata raw material yang terkait dengan ini atau finansial budget ternyata tidak mendukung. Nah, ini menjadi hambatan, makanya harus tangani itu hambatannya, ya kan. Atau misalnya ternyata dari pihak pimpinan, ya, itu hanya setengah-setengah untuk melakukan perubahan itu, kan ada, ya.
tidak memiliki keinginan yang kuat sebetulnya untuk melakukan perubahan. Ada banyak faktor untuk itu kan. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih kira-kira hambatannya apa kan gitu ya. Nah, baru kemudian kita tangani ya tahapan-tahapannya itu hambatan-hambatannya itu. Oh, hambatannya terkait dengan misalnya data. Data yang kita lakukan ini ternyata kurang. Ya. Banyak karyawan tidak mendukung karena takut jabatannya hilang. Sehingga data yang diberikan itu tidak valid misalnya. Nah, ini kan hambatan juga. Maka kita harus melakukan misalnya nanti kita bicara tentang metode ya, metode pengambilan datanya kayak apa. Ya, apakah menggunakan cukup kuesioner, wawancara atau observasi atau menggunakan dokumen-dokumen. Gitu, Mbak Dona. Ya. Terima kasih, Pak. Thank you. Baik. Saya lanjut sedikit ya. Saya izin nanti jam 11.15 saya selesaikan ya. Harusnya kan setengah 12 ya. Karena ini istri harus vaksin yang kedua. Vaksin Moderna. Ya. Oke. Baik. Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bapak. Nah, ini metode dalam pengumpulan data. Kita bisa menggunakan kuesioner, ya. Kita bisa menggunakan wawancara. Kita bisa menggunakan observasi dan kita juga menggunakan dokumen-dokumen yang sudah ada dalam perusahaan itu. Nah, ini bahan yang nanti kita gunakan untuk melakukan diagnosa terkait dengan apa yang kita lakukan, ya. Nah, nanti kita verifikasi, ya. Tadi kan ada tahapannya, satunya adalah dengan menggunakan tahapannya adalah melakukan analisis informasi data, ya kan? Nah, dari mana datanya? Dari sini. Bisa jadi hasil observasi ya tidak mendukung dari wawancara yang kita lakukan. Ya, harus verifikasi. Makanya kemampuan teman-teman itu sangat diperlukan. Kemampuan kuesioner, kemampuan wawancara, observasi nanti. Makanya di dalam kurikulum psikologi itu ada semua ini nanti. Ya, kita akan belajar menggunakan wawancara. Ya, nah, ada observasi. Mata kuliahnya kan ada observasi wawancara ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan kuesioner. Ada mata kuliah ya yang menggunakan skala, pembuatan skala dan sebagainya. Nah, kita juga harus belajar untuk melakukan verifikasi dokumen. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya data yang bagaimana sih? Ya. Yang tentunya nanti ini dapat kita berikan sebuah feedback yang efektif. Pertama adalah data-data yang relevan dengan tujuan perubahan. Data-data yang relevan dengan apa yang mau kita lakukan. Yang kedua apa? Data-data yang understandable. Ya, data-data yang bisa dipahami, yang mudah dipahami. Data-data yang bisa apa? Menggambarkan secara detail ya, mendeskripsikan fakta-fakta yang kita butuhkan. Kemudian timely, sesuai dengan waktu. Ya. Jadi jangan sampai kita hari ini melakukan satu penggalian data, tapi informasi itu sebetulnya adalah 5 tahun kemarin. Maka enggak akan mendukung data itu. Ya. Nah, jadi umpan baliknya itu akan sesuai nanti. Ya. Kemudian limited. Nah, ingat bahwa karena ini kita bicara tentang yang namanya perusahaan tentang manusia, gitu ya, maka sesungguhnya apa yang sedang kita lakukan, ya, data-data yang ada itu bersifat terbatas. Ya.
Jadi data yang hari ini kita miliki, maka sangat mungkin sulit untuk kita lakukan, kita gunakan untuk 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena di tahun keempat sudah ada perubahan-perubahan yang lain. Maka harus kita sering cek, gitu ya. Itu namanya limited. Signifikan, ya, bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, jadi data yang kita peroleh pun harus signifikan, ya. Kemudian komparatif, kita harus bisa membandingkan, gitu ya, data-data yang kita miliki itu dengan data-data yang lain. Kita compare. Kemudian unfinalized, ya. Jadi tidak bersifat final, ya. Karena muncul perubahan-perubahan itu, ya. Nah, ini yang akan kita lakukan, ya. Jadi ketika kita akan mengolah data, ya, data itu akan sangat efektif mendapatkan umpan balik, dan umpan baliknya itu juga akan efektif manakala paling tidak memenuhi kriteria. Ya, nah siapa yang harus bisa menganalisis bahwa data ini sudah relevan, data ini bisa dikomparasikan, ya tentunya tim. Ya, apa betul data ini signifikan? Ya dicek, ya, sehingga umpan balik yang kita berikan nanti menjadi lebih efektif. Oke, nah ini yang terakhir, ya. Bagaimana kita kemudian mendesain intervensi yang efektif pula? Ya, teman-teman semua, minimal kita harus melihat pada 2 hal. Ya, yang pertama adalah intervensi itu akan efektif manakala kita bisa melihat segala hal yang berhubungan dengan situasi-situasi yang akan kita ubah. Contoh nih, tadi yang saya sampaikan, readiness for change. Kesiapan semua hal, semua bidang, semua orang, ya, untuk melakukan perubahan. Ya. Yang kedua apa? Capability to change. Ya. Jadi yang pertama adalah kesiapan, yang kedua adalah kemampuan untuk berubah. Yang ketiga, cultural konteks. Ya. Bagaimana nih konteks kultural atau budaya yang ada di dalamnya? Yang ketiga adalah capabilities of the change agent. Ya, tentunya kita harus lihat juga kapasitas, kemampuan dari agen tim, ya, yang memang kita tunjuk untuk melakukan perubahan itu. Ya. Nah, kemudian kita yang kedua apa? Melihat tentang target. Target perubahannya apa nih? Ya, ada 2 yang kita harus lihat pada organizational issues maupun organizational level. Ya, yang pertama apa? Strategic issue, technological and structural issue, human resources issue, ya, atau human process issue. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang ini, karena nanti ini akan menjadi tahapan atau pendekatan dari yang namanya intervensi. Ya, apakah memang isu-isu strategis yang menjadi target perubahan itu? Apakah teknologi atau struktur? Ya, jadi kata isu di sini adalah apa istilahnya? Poin yang akan diubah, ya. Apakah human resources-nya atau human process yang mau diubah? Nah, kemudian yang kedua apa? Level organisasional yang akan kita ubah. Nah, sementara itu ya, silakan nanti dipikirkan ya informasi yang saya sampaikan ini, dipahami gitu ya, sehingga mungkin pertemuan berikutnya kita akan lebih jauh gitu ya, untuk menjelaskan tentang intervensi, ya model-modelnya kayak apa, perspektifnya kayak apa. Semoga nggak terlalu berat materi ini, ya. Tapi ini sebenarnya materi yang bagus banget, ya. Tantangannya luar biasa kalau kita bicara tentang ODOC, ya. Nah, sehingga saya kira teman-teman butuh mengendapkan informasi ini, ya. Nanti saya akan berikan juga handbooknya, ya, handbook dari materi ini.
Jadi saya mencoba mensarikan materi dalam handbook ini untuk saya buat dalam bentuk slide yang tentunya saya akan coba untuk membahasakan dengan lebih sederhana. Jadi teman-teman tidak terlalu jauh gitu ya memahami handbooknya itu. Handbooknya berapa halaman? 700 halaman. Ya. Jadi kalau bahasa saya ini materi ini sebetulnya diberikan 1 semester ketika saya S2. Ya. Nah, pada saat saya kuliah di pengembangan SDM, ini ada materi khusus ya 1 semester. Nah, tapi luar biasa. Semester 3 sudah mendapatkan ini ya. Ini jauh lebih cepat dibanding saya dulu yang semester 2 3 itu di S2 baru mendapatkan ini. Oke. Baik, sementara itu ya. Nah, sementara itu yang sudah saya sampaikan ya. Nah, nanti akan saya share materi ini ya mungkin setelah saya pulang dari rumah sakit untuk mengantarkan istri ya. Oke, Mbak Azhar, boleh dibantu untuk oh iya Pak, boleh. Foto bersama. Ya, silakan dibuka kameranya yang memungkinkan. Biar nanti tidak perlu ada absen-absen khusus. Absennya menggunakan video webcam-nya ini ya. Oke, silakan Mbak. Ya, bisa ada 4 ya. Ini slide yang pertama dulu. 1, boleh gaya yang 2. yang enak. Ini ada 2 orang nih. Anissa ini berdua sama siapa? Sama Erlin. Oh, kok tahu kamu? Sudah izin Pak tadi. Oke, enak berdua. Kadang berlima gitu loh. Oke, silakan Mbak Azhar. Oke. 1, 2, 3. Slide kedua ya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Adija, sopo itu sing ape melok foto ini. Ada Pak teman saya ini Pak. Enggak Ganggu ya, Pak. apa-apa, diambil aja wajahnya, taruh di sampingmu. Oke, thank you sudah ya, belajar ya. Baik, terima kasih semua teman-teman, baik yang di Malang maupun yang masih di rumah, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Perjalanan teman-teman semua masih panjang untuk menyelesaikan studi ini. Semoga tidak ada halangan. Ya, mohon maaf. Terima kasih semuanya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Bapak.